Hello semuanya, balik lagi sama saya Ote dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini tuh Intan sama Riko ceritanya sampai bab 32. Gimana nih, masih mau lanjut denger kan? Ayo dengerin bareng-bareng. Ih, Mas Riko, teriak Intan kesal. Berani kamu teriak sama suami kamu? Ucap Riko masih dengan memejamkan matanya. Maaf, tapi nggak gini, balas Intan menyesal. Aku baru mau nyentuh dada kamu, tapi kamu udah kayak gini. Istri macam apa kamu? Ucap Riko lalu bangun, turun dari ranjang dan keluar dari kamar Intan, lalu menuju kamarnya sendiri di lantai atas. Ia sangat-sangat lelah. Kemarin, ia bekerja hingga larut malam, lalu menjemput Intan di rumah Pak Ramli. Tenaganya benar-benar terkuras habis. Ia ingin dimanjakan istrinya, tapi istrinya menolaknya. Intan benar-benar menyesal telah membuat Riko marah. Tidak seharusnya ia menolak Riko. Bagaimanapun, sekarang Riko adalah suaminya. Riko berhak atas setiap inci tubuhnya. Intan segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, ia berganti pakaian, menyisir rambutnya, memakai bedak, dan lotion seperti biasa. Setelah itu, ia keluar kamarnya lalu menaiki tangga menuju kamar Riko. Sesampainya di depan pintu kamar Riko, Intan menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya pelan-pelan. Dadanya berdebar-debar. Setelah itu, ia membuka pintu kamar Riko, dan tampaklah Riko sedang bersandar pada ranjangnya dengan ponsel di tangannya. Meskipun sedang di rumah, Riko juga tetap bekerja melalui ponselnya. Intan mendekat ke arah Riko, lalu berbaring di samping Riko. Riko yang melihat Intan tiba-tiba berbaring di sampingnya tentu saja heran. Mas, maaf, ucap Intan memohon sambil memeluk Riko. Riko masih diam saja pura-pura memainkan ponselnya. Mas, panggil Intan. Riko pun menoleh dan melihat Intan seperti sedang memohon. Tentu saja Riko tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia segera menaruh ponselnya di nakas, lalu memandang wajah Intan. Apa? Tanya Riko. Mas, maaf, jawab Intan. Iya. Terus tadi kenapa pakai teriak-teriak? Tanya Riko lagi. Aku kan belum terbiasa. Mas Riko bisa ngertiin dikit dong. Aku bakal coba pelan-pelan deh. Maafin aku ya mas, jawab Intan. Terus mau coba sekarang? Tanya Riko. Intan pun menganggukkan kepalanya. Setelah mendapat persetujuan dari Intan, Riko mencium bibir Intan pelan-pelan. Riko tahu ini ciuman pertama bagi Intan, karena Intan begitu kaku dan tidak membalasnya. Intan pun memejamkan matanya, berusaha menikmati apapun yang dilakukan Riko pada tubuhnya. Tangan Riko masuk ke dalam kaos Intan, meraba dadanya. Sesuatu yang sangat ingin Riko sentuh selama ini. Intan pun pasrah dengan apa yang dilakukan Riko. Tapi hatinya tidak ikhlas. Air matanya pun mengalir dari pelupuk matanya. Isak tangis mulai terdengar. Riko jadi tidak tega melakukannya. Ia juga tahu, minggu depan Intan akan menghadapi ujian akhir. Ia tak ingin membuat Intan trauma yang bisa mempengaruhi semangat belajarnya. Riko tahu ia tidak boleh egois. Istrinya masih remaja polos yang selisih umur 10 tahun dengannya. Ia akan menahan keinginannya dan menunggu sampai Intan selesai ujian. Yaudah keluar sana. Sebentar lagi bakalan ada orang datang antar makanan, ucap Riko setelah turun dari atas tubuh Intan dan berbaring di sebelahnya. Intan merasa lega, sesuatu yang ia takutkan tidak terjadi. Ia bersyukur Riko masih punya rasa kasihan padanya. Aku tadi udah pesan makanan, terus manggil tukang tambal ban. Pembantunya mama juga bentar lagi datang. Kamu turun sana, aku mandi dulu sebentar, ucap Riko lalu masuk ke dalam kamar mandi. Ia pun turun dan kembali ke kamarnya,
lalu mencuci muka menghapus bekas air matanya. Tidak beberapa lama, makanan pesanan Riko datang. Intan menerimanya lalu menyiapkannya di meja makan. Beberapa saat kemudian, Riko turun dan duduk di meja makan bersama Intan untuk sarapan bersama. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah.